melanjutkan perbincangan yang kemarin mengenai Qadim dan Baharu, ilmu Qadim dan ilmu Baharu. Kemudian selanjutnya adalah agama Qadim dan agama Baharu. Nah, setelah perbincangan itu semua dari Qadim dan Baharu, kemudian ilmu Qadim dan ilmu Baharu, kitab Qadim dan kitab Baharu, agama Qadim dan agama Baharu. Jangan-jangan ada Tuhan Qadim dan Tuhan Baharu, gitu ya. Apakah begitu? Ya itu dia. Itu dia masalahnya. Justru masalahnya ada di sini. Karena ya begitu ada nama, begitu ada zat, sifat, amal, itu sudah masuk wilayah baru. Masuk Allah pun nama tuh, berarti baru. Wujud adalah Ya, bahkan untuk bisa mencapai Qadim dengan sama Qadim harus lewat baharu, karena diri kita juga baharu. Ibarat kita bertelepon, berhubungan dengan telepon jauh di sana dengan saudara kita yang ada di Jakarta, misalnya telepon Bunyai pakai HP tuh. Besok satu pakai HP, satu pakai HP kan nggak bisa. Jadi sifat baru harus setara. Kalau HP ya HP, kalau HP ya HP. HP pun juga sama. Kalau pakai HP Android ya HP Android, kalau HP biasa ya biasa. Jadi harus setara ini. Jadi mau menjangkau Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un, yang ada di alam Qadim sana, yang sifatnya Qadim di sana, dimensinya Qadim di sana, juga harus lewat yang baharu. Yang baharu. Begitu sampai baharu, itu banyak sekali Tuhan. Karena Tuhan statusnya Tuhan, kualitasnya Tuhan, tapi tidak disebut sebagai Tuhan. Itu dia yang kita bertuhan yang tidak disadari, tidak disadari. Sebenarnya sederhana ketika Tuhan. Apa yang membuat kau bahagia, apa yang membuat kau sedih, apa yang membuat kau bangga, itulah Tuhan di alam baharu. Apa yang kau cintai itu Tuhan. Tuhan kecil Tuhan. Jadi itu masalahnya yang kita seolah Tuhan hanya Allah toh. Karena bertuhan itu bertingkat-tingkat, ya, hierarkis bertingkat-tingkat. Ya kayak orang mewarisi dan apa bisa kamu sebagai seorang anak warisi dari warisan kakek, dari warisan buyutmu? Nggak bisa. Kamu harus dapat warisan dari ayahmu dari kakekmu, kakekmu dari buyut ke kakek, kakek ke ayah baru ke kamu. Nggak bisa langsung. Dia dari kayak langsung sana nggak bisa, bukan waris namanya, ya untung-untungan kalau bisa, atau kalau enggak ya nyerobot nih, yang nggak bisa, tetap nggak bisa. Karena sistem bertuhan itu ya sistem anak dengan orang tua. Nggak mungkin seorang anak itu anak dari kakeknya, nggak bisa, anak dari buyutnya nggak bisa. Jadi sebenarnya anak bapak. Ini bertuhan kan anak bapak. Kalau terjemahkan bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali berabdi. Ketika abdi harus ada rajanya, harus ada tuannya, harus ada Tuhannya, ya. Abdi ada Tuhannya, itu. Jadi ada struktur begitu ya. Harus kita sadari. Sehingga Tuhan itu yang paling dekat di pelupuk mata sebenarnya. Kita mau berjalin dengan Tuhan nilai sekalian juga harus berhadapan dengan Tuhan yang ada di pelupuk mata di hadapan kita, yang langsung berjalin
rasa, berjalin berjalin kesaksian ya, kesaksian langsung, berjalin cinta apalagi yang itu. Sama dengan juga ketika bersyahadat kan juga berjenjang. Apa yang kamu saksikan, kamu jadi saksi tentu yang langsung. Nanti di balik itu baru kita kakeknya, ayahmu di balik itu pasti punya warisan dari kakekmu, dari buyutmu dan seterusnya, pasti jalannya begitu. Tuhan juga begitu sebenarnya. Nah, ada Tuhan kecil yang kita tidak sadari itu sebenarnya Tuhan. Yang itu justru Tuhan kecil yang tidak sadari menjadi menutup pada Tuhan yang hakiki, pada Tuhan yang agung, pada Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un. Karena laisa kamitslihi syai'un ya sudah, tidak berupa, tidak bernama, tidak semuanya. Atau tan kena dinoyo apa kalau bahasa Jawa. Nah, itu bertuhan. Jadi sebuah keniscayaan yang harus kita sadari memang. Oh, faktor qadim pun harus lewat baharu, tidak mungkin langsung. Kan berulang kali sudah kita bahas bahwa surat 5 tidak mungkin Tuhan yang berada di laisa kamitslihi syai'un sana di puncak aras tertinggi sana di Mandia itu sana itu berjalan langsung dengan manusia, berkalam langsung dengan manusia, kecuali lewat wasilah, ya, lewat wahyu, ya, wasilah, kemudian yang dibawa oleh seorang rasul yang tugasnya adalah itu tadi menyambungkan frekuensi mewarisi sambungannya itu yang punya otorisasi dari Tuhan, bisa berjenjang ya, dari Allah kemudian ke Muhammad ke Abu Bakar ke Salman Farsi, terus sampai bawah ke mursyid ya, mursyid kita sampai dengan terakhir nanti yaitu ke Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Nah begitu bertuhan yang menjadi persoalan nanti, persoalan yang tidak disadari. Tuhan yang itu dalam satu titik yang sama ya. Ada memang Tuhan ciptaan manusia, ada Tuhan yang asli dari Tuhan mana. Secara bahasa pun nanti akan berbeda. Ketika Tuhan yang asli ciptaan Tuhan, bawaan Tuhan ya, walaupun selain Tuhan juga, jadi ada Tuhan yang asli bikinan Tuhan, nama yang asli bikinan Tuhan seperti Ilahun, itu asli bikinan Tuhan. Tuhan yang laisa kamitslihi. Ada alihatun, Tuhan yang bikinan manusia. Jadi ada Tuhan lain yang bikinan manusia. Jadi ada Tuhan yang bikinan Tuhan, ada Tuhan bikinan manusia. Tuhan bikinan manusia kayak apa misalnya kalau seperti Nabi Ibrahim kepada ayahnya bertanya, wahai ayahku, apakah engkau menciptakan menyembah pada Tuhan asnam? Itu notabene Tuhan yang ciptaan kamu sendiri, yang dalam riwayat kisah itu adalah berhala gitu kan. Atatakhidu asnaman alihatan, bahasa kita atatakhidu asnaman alihatan, atatakhidu alihatan asnaman, apakah kamu mengambil asnam sebagai Tuhan? Itu Tuhan alihatan beda dengan ilahun ya, lafalnya beda. Itu menandakan bahwa itu ciptaan manusia ya. Jadi ada Tuhan yang asli ilahun, tapi juga namanya bukan ilahun, statusnya juga ilahun, statusnya namanya bukan ilahun. Itu asli bikinan Tuhan, yaitu disebut dengan ego, hawa itu bikinan Tuhan. Tapi itu juga berfungsi sebagai Tuhan yang setara dengan Tuhan yang asli, Tuhan yang hakiki, Tuhan yang qadim. Misalnya dalam surat apa ya, surat kalau tidak salah di surat Jasiyah ya, surat Jasiyah. Afara'aita manitakhoda ilahahu hawahu. Apakah kamu ngelegiwo atau bahasa Indonesia apa bahasa Indonesia? Mengerti, tapi yang mengerti ini ya mengerti, ini bahasa Jawa ini ngelegiwo. Nah ya bahasa Betawi ini
ngeh. Duga kan bisa terpisah. Ini mengerti sudah menyatu menjadi dugaan yang tidak serta-merta dapat dirunut dari mana asalnya itu. Ya, kalau mengerti kan bisa saya dikasih tahu. Ini ngeh, tiba-tiba dia ngeh enggak. Ngeh apa ro'aita. Jadi mengerti yang tiba-tiba ada di dalam hati, ya. Mengerti, melihat dalam hati, mandang dalam hati, tidak lewat pikiran, tidak lewat indera. Itu ngeh. Bahasa kita mungkin ngeh, ya, bahasa Jawa ngelegiwo bahasanya. Afara'aita man ittakhadha ilaha, apakah kamu tidak ngeh, tidak menyadari, ya kira-kira bahasa, tapi sadarnya tidak menyadari, tidak menyadari bahwa ada orang yang memperlakukan egonya menjadi Tuhannya. Jadi ilahahu hawahu, man ittakhadha hawahu ilahahu, kalau bahasa kita. Orang memperlakukan egonya menjadi Tuhan. Justru bila dilafalkan asli ilahu sama dengan ilahun Allah, la ilaha illallah, itu ya asli. Beda dengan tadi asnam tadi, ini bikinan tuh manusia. Alihatan ada taknya, itu tanda biasanya KW, itu KW tidak ori, tidak azali. Yang ada itu KW, ya, KW, dan itu statusnya statis, ya. Artinya tidak punya kemampuan, tidak punya dinamis, tidak punya kompetensi sebagai Tuhan, tidak punya kompetensi sebagai Tuhan, tapi dipertuhankan. Jadi kira-kira Tuhan yang dipertuhan, bukan Tuhan bikinan asli yang memang dari Tuhan, dari Allah, yang asalnya dari Tuhan Qadim, ya. Ada Tuhan Qadim. Nah itu juga ada persaingan Tuhan, toh, ilahun. Ada ilahun Allah, ada ilahun hawahu. Tempatnya sama, posisinya sama. Ini yang sulit membedakan. Nah, ini di ilahun dengan ilahun hawahu dan ilahun yang hakiki itu taruh di dalam diri. Maka dalam Quran, dalam untuk memenangkan sebuah capaian, saya kisahnya kan perang ya. Ada perang Badar, ada perang segala macam, perang besar itu kan kisahnya perang Badar itu. Perang Badar yang paling besar itu. Nah itu pun terjadinya dikiaskan dengan perang, kan harus perang, harus memerangi salah satu, melawan diri sendiri, melawan hawahu yang ada dalam dirinya sendiri. Jadi memang perang. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, perang Badar itu bukan perang yang besar, ya. Kita kembali dari perang kecil menuju ke perang besar, yaitu melawan diri sendiri. Di dalam diri inilah, karena ternyata ada pesaing Tuhan yang la ilaha, yang dari Tuhan Allah, ya hawahu itu. Kalau asnaman nggak bersaing, karena sifat dimensinya asnaman itu tetap aja dia berbentuk atau berwujud jasad, ya, karena itu patung, ya, karena itu berhala, ya. Ilahun Allah ini tidak berupa jasad, walaupun berada di jasad, paham ya? Nah inilah yang perang yang besar ada di sini. Maka setiap perjuangan itu dikandung perjuangan, ya mirip perang, ya. Itu gampang karena orang sana itu biasanya perang, ya, bahkan untuk mencari makan dengan perang, halal misalnya merampok sebagainya, itu hal yang biasa itu. Di kita kan tidak biasa perang untuk setiap menyelesaikan persoalan, ya. Kita biasa dengan musyawarah mufakat, orang Jawa itu dengan jawabnya, yang penting hanya komunikasi. Itu bedanya di situ. Tapi bukan berarti itu tidak kalah dahsyat ketika dalam berkomunikasi mendudukannya sebagai yang tinggi, aku egonya tinggi, ego aku justru jauh lebih besar, ya, daripada perang yang sifatnya fisik. Perang ego itu perang yang paling tinggi. Kalau komunikasi itu misalnya bertarung ego, sama-sama harga diri, takaburnya, biasanya orang kita kan terkenal orang-orang sombong, ya, bahkan bisa mengalahkan nyawa. Ya, bahkan bisa mengalahkan apa? Nyawa. Karena kadang kan dia punya ajaran yang ciptaan sendiri, itu kan terlalu berlebihan.
dan bagaimana atau sebuah kapitan ciptaan orangnya sendiri. Itu kan secara riwayat kerasulan, kenabian, keilahian nggak mungkin, karena manusia begitulah dari perut ibu itulah tak lamun saya, mana mungkin bisa menciptakan sesuatu. Baru Allah menciptakan tanggapan dengan telinganya, menciptakan pandangan dengan matanya, menciptakan rasa dengan hatinya, itu Allah yang menciptakan. Itu apa ya? Waladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun syai'an. Ya. Kemudian Allah menciptakan sama al-absar al-afida. Dia tidak punya kemauan apa-apa. Memang anak mungkin tidak punya menjadi kemudian bisa menceritakan itu kan berlebihan ya. Jadi kita punya tradisi di Jawa ini pun tradisi yang sombong yang lebih tinggi daripada sombongnya yang secara fisik. Artinya bukan tidak kalah penting di situ, tidak kalah hebat sombongnya ego ini, tinggal ego ini ya. Itulah yang kita harus sadari, ada pesaing Tuhan yang utama di dalam diri ini. Bisa saja tadi kira sekitar 20-an lah. Afara'aita man ittakhadha ilaha hawahu ya. Jadi wa adallahu Allahu minal ilmi, dan Allah menyesatkan atas ilmunya. Terus menutup menutup tanggapannya, telinganya, menutup hatinya, bahkan membuat pandangannya adalah gisyawa, ada semacam penghalang tembok besar yang sangat besar menutup segalanya. Itu yang membuat manusia hawahu tidak mengenal segala-galanya, karena tertutup oleh kesombongan diri dengan kesombongan dari tadi yang pesaing menyaingi Tuhan. Berarti itu pun pesaing Tuhan juga, pesaing yang utama kalau saya bilang, karena hanya pesaing utama yang lafalnya sama ilahun ada cuma hawa, lainnya alihatu, Tuhan ciptaan manusia sendiri. Tapi ini Tuhan yang bawaan dari Tuhan yang yang sama-sama namanya adalah ilahun bukan alihatu. Itu yang menjadi pesaing. Nah kemudian Tuhan yang ada di bumi ini, yang bagaimana supaya bisa menyambungkan diri kita dengan Tuhan yang ada di laisa kamitslihi syai'un. Nah itu selain dia, Tuhan ego kita ya, harus memang syaratnya itu, syarat utamanya harus ketemu Tuhan yang jadi khalifah Tuhan ya, sosok manusia yang setara dengan kita, karena kita ibarat tadi HP komunikasi harus dengan HP yang sama toh. HP tidak sama juga nggak akan bisa. Misalnya kita teleponan pakai WA, itu harus dia punya HP yang ada WA-nya, sama-sama Android-nya. Tidak bisa telepon dia pakai nomor biasa, nomor Telkomsel biasa itu atau biasa, nggak bisa. Jadi tetap harus ketemu Tuhan yang punya jalinan langsung dengan Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un. Yang itu prosesnya ada waris yang kita namakan adalah wasilah. Jadi tetap harus ketemu yang itu kalau mau ketemu Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un. Cuma harus kita selesaikan dulu Tuhan yang di hadapan kita itu apa saja, Tuhan-Tuhan yang kita kenali, yang harus kita singkirkan, yang harus kita eliminasi. Karena yang pertama tadi adalah ego, yang utama tadi. Ada Tuhan-Tuhan yang sebelum sampai pada ego juga, walaupun ujung-ujungnya juga ego. Misalnya orang mempertuhankan hartanya, orang mempertuhankan jabatannya, dulu jabatan rela, orang membayar apapun, melakukan apapun, itu kan dari Tuhan juga itu kan. Yang di dalam bahasa kita harta tahta wanita itu kan, itu Tuhan-Tuhan yang Tuhan-Tuhan kecil ya, Tuhan-Tuhan di dunia yang itu menuntun kita hanya putaran itu, tidak akan bahkan menutupi untuk sampai Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un ya. Disitulah kita harus menemukan, tapi harus menyadari bahwa ada Tuhan-Tuhan banyak. Apa yang membuat kita bahagia, apa yang kita sedih, apa yang membuat kita takut, apa yang membuat kita bangga, apa yang kita puas marah, itu adalah Tuhanmu yang paling dekat. Harus kita kenali itu untuk menemukan pada Tuhan yang sejati ke sana. Karena meskipun ketemu Tuhan yang tidak berhasil menyingkirkan itu semua, termasuk nanti egonya juga, nggak akan ketemu juga bersama pada Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un. Di situ persoalannya yang harus kita
sadari bersama ada Tuhan yang memang kita sifatnya di dunia, ada sifat Tuhan dunia, ada sifat Tuhan Jadi memang harus ada ya Tuhan di dunia itu. Justru harus ketemu Tuhan penghantar ya, penghantar Tuhan apa penghantar yang dia punya otoritas khalifah fil ardi, yang punya otoritas dulu setara dengan jabatan Rasul Tuhan, gitu. Ya, sebagai wakil Tuhan atau ya khalifah pengganti Tuhan, khalifah fil ardi toh, yang dulu setelahnya adalah Rasul, sebutannya adalah Rasul ya, yang punya kualitas seperti yang nyambung langsung kepada Tuhan ya, kepada Tuhan. Jadi yang di sekarang itu slot yang diberikan oleh Rasulullah adalah Al-Mahdi, itu yang punya ketemu tuh Pak, kualitasnya sama, bisa menjalin dan berjalin dengan Tuhan. Nah itu bisa cirinya atau salah satu clue atau salah satu indikatornya, dia bisa menjelajah alam akhirat setelah dia berada di alam dunia. Itu salah satu ciri yang tidak bisa dihindari untuk ketemu Tuhan yang bisa mi'raj gitu. Harus bisa mi'raj, harus bisa antak Allah ka anak katarahu, seperti berhadapan langsung ya, berhadapan langsung. Nah itu ya Tuhan Qadim, kira-kira gambaran seperti itu. Hati-hati ada Tuhan memang ketika mau Qadim ya harus ketemu juga, berhadapan juga ada Tuhan yang sifatnya bahar, wujudnya bahar. Cuma harus ketahui Tuhan ini sambung ya dengan Tuhan yang Qadim itu, sampai nggak kepada Tuhan yang Qadim, karena justru salah-salah menjadi Tuhan. Jadi yang perlu diingat, sadari bahwa pesaing utama Tuhan yang Qadim itu adalah ego ya, karena tempatnya sama, tinggal nanti mengo kemana ya, atau kiri, ke kanan atau kiri. Ketika mengo kiri nggak bisa ke kanan ya, ke kanan kiri nggak bisa air atau mausat. Nah itu kalau di ayat barang siapa yang Allah menghidayai ya, memberikan hidayah atau memberikan petunjuk ke arah kanan, maka siapa yang akan mampu menyesatkannya? Karena ibarat begini, dalam ego dalam satu titik, kalau sudah memilih ke kanan nggak mungkin ke kiri. Jadi titiknya kan sama, tinggal pilihannya ke kanan atau ke kiri, titiknya sama. Hawahu dengan itu titiknya sama. Maka justru yang harus diingat itu, syirik itu adalah ini, mempertuhankan egonya. Yang dimaksud syirik, karena syarat syirik atau serikat atau sekutu itu harus setara. Jadi mensetarakan ego dengan Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un, dengan Tuhan Allah, Tuhan yang tan kenopina yopo. Jadi mensetarakan itulah sebenarnya syirik yang utama. Bukan lalu menyembah asnaman itu syirik. Asnaman itu bukan sekedar itu, tapi justru ketika mempertuhankan dirinya, egonya, merasa egonya yang segalanya bisa, itulah justru menjadi pesaing utamanya, menjadi sirkun utamanya. Karena syirik itu syaratnya berserikat juga setara ya, kesetaraan. Itu yang mesti kita waspadai ya, karena titiknya sama. Bahkan nanti kalau kita lihat dari hadis qudsi, ada 7 lapisan di dalam kolbu itu. Yang pertama adalah kolbun, dalam kolbun ada fuad, dalam fuad ada sagof ada albab atau bab, lub, dalam lub ada sir. Lah dalam sir itu ada ana ya, sirul asa ana. Kata Allah ada ana, aku bisa aku sejati, bisa aku yang mengaku aku. Lalu pada tingkatan tertentu memang ini terjadi lebur antara aku dan aku mengaku dan aku sejati. Cuma leburnya di mana? Ketika dapat memfanakan aku ego, baru ketemu aku yang sejati ya. Kalau bahasa tarekatnya itu fana filah, baru bakok bila. Itu sama dengan surat Rahman, apa itu? Kullu man alaiha fanin, fana ya, orang yang fana
baru wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal barulah sang maha mulia perkasa itu membaku atau mengisi. Itulah ketemunya dari situ. Jadi salah satu harus lebur ke dalamnya ya. Kalau nanti egonya yang lebur berarti yang dominan, yang berkuasa adalah Tuhan yang hakiki ya. Tapi kalau Tuhan yang hakiki itu kita merasa ego, Tuhan hakiki yang terselimuti ya. Ada bedanya dari situ, ngeri-ngeri dari sini kalau bisa pakai wilayah itu. Nah, ini menunjukkan pada satu titik yang sama, ego dan aku ya. Ego dan aku yang mengaku Allah. Nanti malah sila lagi aku Allah gitu ya, silakan lagi itu kan. Aku Allah itu silakan. Itulah sekilas lah. Karena waktunya nggak mungkin panjang, kita dikit-dikit aja. Nanti kita perdalam lagi cuman ayatnya supaya yang penting ini bagiannya adalah seperti itu ya. Sebuah keniscayaan ada Tuhan baru karena mau Tuhan harus lewat Tuhan baru, semua harus tahu ada wasilahnya ya. Harus berwasilah, junior punya jalinan, punya tali sambungan dengan Allah. Yang dulu namanya Rasulullah itu tadi ya. Ya, nanti akhirnya menjadi Nur ya. Rasulullah sekarang menjadi Al-Mahdi. Ini tentang praktek torikot 100% praktek ya, karena yang baharu, yang kodim berada di balik baharu ya. Misalnya ini nanti juga Quran yang muskal itu ada di banyak, ada peristiwa yang bisa mengurai, mendemonstrasikan, mempentaskan yang pentaskan nyatanya lakonnya itu baru yang baku ya. Tentu orang yang punya warisan mewaris. Jadi bukan ini hanya wakilan saja kalau mushaf itu bacaan saja, tapi dibalik ada sebuah lakon atau adegan atau pentas ya. Itu yang kita membacanya di sana. Bisa baca kalau ketemu yang telah mengajarkan waris mewarisi, yaitu wasilah. Itu ya tentang praktek thariqah Naksabaniyah Khalifiyah Al-Mahdiyah Nusantara atau thariqah Al-Mahdi. Al-Mahdiyah hanya saja berpikirin dan kami karena kamu dianggap syirik dan billahi anta maksudi wa ridho kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.